Damai sejahtera untuk kita semuanya. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah tahun 2023. Tentu masa Prapaskah saat ini adalah masa-masa yang baik, waktu-waktu yang baik untuk kita mengolah diri kita. Agar di dalam iman kita kepada Tuhan menjadi semakin bertumbuh, menjadi semakin merekah. Berkaitan dengan masa Prapaskah tahun 2023 ini, pada saat ini saya dan juga Ibu Pendeta Rani akan berbincang, ngobrol-ngobrol secara santai berkaitan dengan tema, sedikit penjelasan dan aksi-aksi masa Prapaskah selama 40 hari. Nah, monggo Bu Rani, bagaimana itu nanti masa Prapaskah itu? Jadi masa Prapaskah tahun 2023 mengambil tema yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Jadi ketiga hal ini merupakan semangat Injil yang harus kita hidupi di masa Prapaskah ini. Berkaitan dengan apa makna dari ketiga hal ini, mari Pak Yudis bisa membantu untuk menjelaskan tiga hal tadi yang merupakan tema masa Prapaskah tahun 2023. Oke, mungkin berkaitan dengan tema ini karena ada 3 semangat Injili itu tadi, kata Bu Rani, akan lebih mudah kalau kita bahasnya satu persatu. Betul. Begitu, jadi tadi kan ada berdoa, berpuasa, dan juga bersedekah. Sedekah. Kita mulai dari berdoa. Iya. Ya, sebagaimana pemahaman kita berkaitan dengan doa, itu adalah cara, sarana, atau media kita untuk membangun relasi, baik secara personal ataupun komunal kepada Tuhan. Dengan cara berbagai macam, kalau kita melihat kan cara-cara berdoa sekarang kan ya mungkin sebenarnya sudah dari dulu, tetapi di akhir-akhir ini kita mengenal banyak sekali metode berdoa. Begitu. Tetapi dari berbagai macam metode doa itu, salah satu hal yang prinsip atau hal yang penting itu adalah bagaimana di dalam setiap kita berdoa, itu adalah mengkomunikasikan kejujuran kita. Itu sih yang menurut saya penting untuk kita ingat berkaitan berdoa itu. Mengkomunikasikan kejujuran. Jadi ketika panjenengan sedang sedih, ya komunikasikan itu. Ketika kita sedang marah, ya komunikasikan itu. Jadi kejujuranlah yang perlu kita renungkan di dalam sebuah doa, kita lakukan. Berdoa dengan jujur. Mungkin Bu Rani ingin menambahkan berkaitan dengan berdoa. Jadi ada keterbukaan begitu ya Pak Yudis. Nggih, leres. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, ya apa yang ada di hidup kita itu kita utarakan kepada Tuhan. Dan itu yang kita hayati di masa Prapaskah ini. Jadi melalui berdoa kita merasa dekat dengan Tuhan. Tuhan seperti sahabat bagi kita. Tempat kita mencurahkan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Sahabat curhat kita. Iya, begitu. betul, sahabat curhat. Itu kan seperti halnya ketika Yesus di dalam pergumulan, itu kan Yesus tidak pernah menceritakan kepada para murid. Tetapi Yesus selalu menarik diri, di dalam Injil selalu ditekankan misalnya naik ke sebuah gunung atau menepi di seberang begitu. Itu kan mencurahkan isi hati, kegelisahan, apapun itu kepada Bapaknya. Nah seperti itu, dengan jujur. Iya, jadi itu yang juga harus kita lakukan ketika kita berdoa ya. Jadi mengambil waktu khusus, kita menyendiri, kemudian berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Ya Jadi walaupun banyak yang memaknai kalau di dalam karya kita itu adalah juga doa yang hidup, tetapi itu tadi seperti saya matur di awal, bahwasanya penghayatan akan doa itu banyak sekali. Yang terpenting dari doa adalah bagaimana kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan,
dan menyertakan kejujuran di dalam setiap hati kita. Begitu. Kalau kita hubungkan dengan masa Prapaskah, kira-kira berdoa itu yang bagaimana ya Pak Yudis ya? Oke, kalau Menghayati masa Prapaskah. iya, kalau di dalam masa Prapaskah ini berkaitan dengan berdoa, itu adalah bagaimana kita seperti halnya semangat doa syafaat. Jadi di dalam masa Prapaskah ini kita berdoa secara jujur kepada Tuhan, itu bukan hanya kita saja yang kita doakan, tetapi juga keberadaan lingkungan kita pada saat ini, orang-orang di sekitar kita, terus banyak hal yang bisa kita doakan. Tetapi yang menjadi penting di dalam masa Prapaskah ini adalah mendisiplinkan diri kita untuk berdoa. Jadi termasuk disiplin rohani ya ketika kita berdoa itu. Betul, salah satu latihan rohani adalah berdoa, begitu. Iya. Jadi saya kira ya tentang berdoa sudah Berdoa, cukup. iya itu. Iya. Nah, terus tadi berdoa, terus kemudian Yang kedua, berkaitan dengan yang kedua adalah berpuasa. Nah, ini itu. menarik ya Pak Yudis ya. Betul. Tentang berpuasa. Bagaimana kita dalam kekristenan itu memaknai tentang berpuasa. Ya kalau secara kekristenan mungkin tidak ada aturan yang ketat puasa itu harus seperti ini. Walaupun di Alkitab sebenarnya ada beberapa cara berpuasa, penjelasan berpuasa. Tetapi kalau kita melihat berangkat dari konteks kita GKJ, sebenarnya kita tidak asing dengan disiplin rohani berpuasa ini, latihan rohani berpuasa ini. Karena di dalam konteks Jawa kan banyak sekali juga. Ada puasa misal Senin Kamis, ada puasa yang tidak makan nasi tetapi terus mengganti nasi itu dengan umbi-umbian. Ada istilah juga mutih itu kan. Itu adalah hal untuk melatih diri kita. Untuk kita membebaskan diri kita dari hasrat nafsu yang terlalu berlebihan. Dalam hal ini mungkin nafsu makan ya. Begitu. Jadi sebenarnya berpuasa secara esensinya itu adalah bagaimana kita mencoba untuk tidak terlalu melekati pada hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip duniawi begitu. Jadi memang penting sekali ya berpuasa kalau tadi saya dengarkan penjelasan dari Pak Yudis. Jadi membantu kita tidak melekat pada hal-hal yang duniawi. Dalam tanda kutip gitu. Iya, jadi ego, hawa nafsu, itu. Juga bisa dikonkretkan ya Bu Pendeta berkaitan dengan berpuasa ini ya. Iya, contohnya Contoh ya Pak. konkretnya gitu ya misalnya, saya senang gosip misalnya. Iya. Itu kan hal yang tidak baik. Itu adalah hal yang di dalam membangun relasi kan gosip itu kan nggak baik gitu loh ya. Dan belum tentu benar. Dan belum tentu benar. Malah bisa jadi fitnah. Bisa jadi fitnah dan kita biasanya kan hanya dengan jari nih begitu. Iya. Kita belum memastikan kebenarannya. Nah mungkin bisa itu kita berpuasa gosip begitu. Iya. Nah, mungkin sulit sekali jadi biasanya di dalam 24 jam itu kita gosip selama 20 jam. Iya. Itu bisa dikurangi menjadi 15 jam atau 10 jam begitu. Oh begitu bisa. Misalnya. Iya. Tapi saya kira kalau soal gosip 20 jam itu sangat lama sekali. Betul. Begitu. Tetapi esensinya itu tadi. Ketika kita di dalam keseharian kita itu banyak melakukan gosip, mungkin kita bisa menguranginya sedikit demi sedikit. Karena kalau langsung berhenti gitu kelihatannya juga susah. Iya. Begitu. Itu berkaitan dengan gosip, berkaitan dengan relasi dengan sesama. Mungkin juga ini berkaitan dengan lingkungan. Iya, relasi dengan ciptaan ya. Ciptaan yang lain itu adalah seperti misalnya diet plastik begitu kan. Iya, mengurangi penggunaan plastik. Seperti itu yang penting ya Pak ya. penting sebagaimana yang selalu Bu Rani tekankan bagaimana kita harus merawat lingkungan kita. Itu kan salah satu kendala saat ini adalah sampah plastik. Plastik sangat mudah didapat dan juga sangat murah untuk dibeli. Tetapi dampaknya adalah
sampah yang tidak terkendalikan berkaitan dengan plastik. Nah, ini bagaimana kita bisa kemudian mengurangi penggunaan plastik. Jadi Tadi, berpuasa itu kan lebih ke mengurangi iya, atau mengendalikan supaya tidak mengendalikan, betul, berlebihan. tidak Ya. berlebihan, Iya. begitu. Mungkin juga bisa kita menghemat listrik. Menghemat listrik, Iya, betul agak sekali. kita juga melihat tentang kondisi air ya di bumi, Betul, kita tidak dengan boros begitu. iya membuang-buang air. Dan Iya. mungkin yang sederhana pun tetapi sangat penting dampaknya adalah soal makanan, Bu Pendeta. Oh iya, Kita kan selalu atau mungkin sering ya sebagian dari kita itu dengan mudah dan begitu saja membuang-buang makanan. Nah, kalau menurut data jumlah makanan-makanan yang terbuang itu ternyata bisa untuk memenuhi kebutuhan makanan saudari-saudara kita yang dalam hal ini kesulitan untuk makan begitu. Tetapi kita dengan mudah saja membuang makanan tanpa merasa bersalah. jadi tidak hanya kita mengendalikan nafsu makan, tapi kita juga menghargai makanan itu dengan kita tidak membuang. Itu salah satu contoh berpuasa. Iya, Iya, karena akhirnya seperti tadi saya matur kalau berpuasa itu kembali lagi kepada bagaimana kita mengendalikan diri kita. Bagaimana kita mengikis sedikit demi sedikit kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun seperti itu. Itulah makna berpuasa kan. Mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, mengendalikan hasrat, mengendalikan ego begitu. jadi bisa macam-macam ya Pak tentang Bisa berpuasa itu. macam-macam. Dan Ya, itu ya diserahkan ke masing-masing jemaat untuk memaknai. Yang betul. penting tadi dasarnya Iya, adalah, esensinya itu tadi, iya, mengendalikan diri. Karena sama kan ada saja. yang berpuasa memang full tidak makan dari jam sekian sampai jam sekian. Iya, Itu itu tidak masalah ya Pak ya? itu kan caranya. Iya, Tetapi saya yakin esensi di balik itu adalah bagaimana beliau atau siapapun itu adalah untuk mengendalikan nafsunya. Begitu. Jadi bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Tetapi bagaimana dengan tidak makan dan tidak minum itu tidak mengendalikan, marah juga. ya tidak marah, mengendalikan diri Iya, begitu. Misal Burani senengannya marah-marah gitu ya. iya. Terus kemudian berpantang untuk mengurangi marah. Ya itu sama saja. Jadi esensinya adalah mengendalikan diri untuk rupanya monggo panjenengan semualah yang mengetahui apa hal-hal yang melekat di diri panjenengan gitu. Hal-hal apa itu? Kemarahan mungkin, gosip mungkin, boros listrik mungkin, itu tadi. Iya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah niatnya puasa itu tidak marah, namun jadi marah itu gimana Pak Yudis? Misalnya berpuasa untuk tidak menggosip gitu ya, mengurangi gosip. Tapi ternyata ya susah, tidak bisa. Itulah yang namanya disiplin rohani atau Iya, latihan rohani. Kalau semisal hal itu mudah, saya kira dunia ini akan penuh dengan orang-orang baik. Begitu. Karena latihan rohani itu ya memang banyak sekali tantangannya. Dan kehidupan rohani itu kan selalu bukan yang linear gitu ya, bukan yang terus naik gitu. Kita sudah bisa mengendalikan kemarahan, tetapi tiba-tiba kita pun akan menjadi turun lagi levelnya karena marah-marah lagi. Begitu. Jadi maksud saya adalah ketika kita berpantang atau mengurangi tentang marah misalnya atau gosip gitu ya konkret. Terus ketika kita, loh kok aku gosip, ada kesadaran seperti itu. Beda kalau tidak ada kesadaran, aku harus berpantang untuk gosip atau marah. Itu ya udah gosip yang gosip aja gitu, marah-marah aja. Tetapi kalau udah ada kesadaran untuk mengurangi berpantang atau berpuasa itu tadi, ada semacam remnya gitu loh. Oh iya aku ini terus ini. ya jadi seperti kendaraan mobil misalnya ya Iya. Pak Yudis ya. Tidak blong remnya, tapi ya Iya, puasa itu sebagai remnya iya. mungkin kan, iya begitu. Jadi yang membuat kita semakin menghayati di masa Prapaskah ini. Iya, Tentang oke. berpuasa itu sebagai salah satu latihan rohani ya. Iya. Jadi untuk berpuasa saya kira sudah jelas. Iya, Dan betul. kita lanjutkan yang ketiga Pak Yudis. Iya, yang ketiga terakhir ya. adalah bersedekah, Bersedekah. Iya. berbagi.
Ada Monggo. rasa kepedulian. Ya, ini kan juga menjadi latihan rohani kita pada Iya. masa Prapaskah ini. Monggo, kalau berkaitan dengan bersedekah itu bagaimana menurut Bu Pendeta? Jadi kan bersedekah itu wujud rasa belas kasihan kita, rasa kepedulian kita, tidak hanya kepada orang lain tapi juga seluruh ciptaan. Jadi ketika kita tidak egois dan mau berbagi, itu kan artinya kita boleh menghayati kita yang sudah dicintai Tuhan, kita yang sudah dikasihi Tuhan, itu juga bisa berbagi cinta dan kasih itu kepada orang lain dan juga kepada ciptaan yang lain. Kalau contoh konkretnya mungkin Pak Yudis bisa membantu. Ya, kalau saya sepakat dengan penjelasan dari Bu Pendeta tadi berkaitan dengan bersedekah, berbagi, Iya, itu adalah ketika kita tidak memikirkan diri kita sendiri tetapi memikirkan sesama kita. Bahkan tadi jenengan ngendika kalau memikirkan sesama kita itu bukan hanya sesama manusia tetapi seluruh ciptaan. Banyak hal yang bisa kita lakukan akhirnya berkaitan dengan berbagi itu. Mungkin kita bisa berbagi berkaitan dengan manusia ya, sesama manusia, berbagi apresiasi. Di mana banyak yang sering kali jatuh pada merendahkan, terus menjudge gitu. Tetapi kita malah dipanggil, diundang untuk berbagi apresiasi. dan itu banyak yang membutuhkan ya di zaman sekarang ya Pak Yudis. Betul, di tengah-tengah Betul. kehidupan yang begitu banyak dengan tuntutan Kelihatannya ini. orang itu bahagia, tapi belum tentu ya. Betul sekali. Mungkin ada pertanyaan gitu, adakah yang bisa menerima aku dengan tulus? Itu kan pertanyaan Iya. yang sering kali muncul di dalam Karena kan banyak yang konteks saat mudah ini. menjudge tadi itu. Menjudge terus kemudian tanpa sadar sebenarnya itu menuntut begitu. Iya. Banyak sekali tuntutan. Di dalam keluarga dituntut harus seperti ini, di dalam masyarakat Pekerjaan. dituntut seperti itu, pekerjaan seperti itu, akhirnya kurang apresiasi. Nah, itu kan juga penting. Ketika dunia seperti ini, maksudnya kesehariannya itu konteksnya seperti itu, kita malah menjadi yang berbeda. Tidak memberikan tuntutan tetapi memberikan apresiasi. Itu juga Begitu. bersedekah ya, konsepnya Itu berbagi. bisa ya. Iya. Seperti halnya tadi berpuasa ya. Kita itu memikirkan tentang apa yang menjadi esensinya. Iya. Kalau untuk berkaitan dengan lakunya itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan seperti tadi puasa. Yang penting bagaimana kita mengendalikan diri kita, ego kita, hasrat nafsu kita. Caranya banyak. Pun juga bersedekah. Itu kan sebenarnya bagaimana kita berbagi kepedulian juga kepada sesama kita begitu. Dan Jadi caranya memang harus memaknai lebih dalam ya Pak berkaitan dengan ajaran Yesus ya. betul, jangan sampai kita terjatuh hanya ya kalau Bersedekah itu uang ya, misalnya ya mungkin kan. ya. Tapi Ya ternyata memberi apresiasi ya, juga bisa. iya betul. Mungkin juga bisa apa ya, ada kolega, teman yang lama tidak Berjumpa. betul ya. Terus kita sapa, itu kan juga Iya, bersedekah kepedulian, maksudnya Iya. berbagi kepedulian begitu. membangun lagi komunikasi yang sehat gitu ya. Betul, itu kan juga berbagi. Mungkin Berbagi. ada cerita kenapa kok lama tidak kontak, Ya, kita terus kontak, terus kemudian ada kita lagi, sapa, ya ya. kita kontak gitu. Iya, itu juga berbagi. Kan bagaimana kita memulihkan juga kan. Sebenarnya dari berdoa, berpuasa, bersedekah ini bagaimana kita memulihkan relasi kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri pun juga dengan sesama kita. Begitu. Dan mungkin juga kepada yang menyakiti kita atau ada yang kita Sakiti. sakiti, Iya. itu bisa ya Pak ya? Bisa. Itu kan berbagi kepedulian. Benar-benar kita itu ditantang gitu loh. Keluar dari zona nyaman kita. Kita menyapa orang yang pernah menyakiti kita. Kita juga menyapa orang yang pernah kita sakiti. Itu kan bukan hal yang mudah. Seperti itu. Iya, jadi kalau pada orang lain kan itu tadi ya wujudnya ya Pak. Mungkin ke ciptaan yang lain misalnya kita mulai aware, sadar, bisa merawat kehidupan. Jadi mulai menanam mungkin di rumah itu termasuk Bisa. bersedekah. Iya, itu kan Merawat memberikan tumbuhan, waktu. ya. Iya.
merawat tumbuhan ataupun mengubah pola hidup menjadi yang lebih ramah lingkungan begitu. Seperti hanya tadi di puasa tadi kan. Itu kan Iya, juga berbagi juga sebenarnya. Jadi maksud saya adalah di dalam diskusi ini bagaimana kita itu di dalam berpuasa, bersedekah dan juga berdoa itu adalah tiga hal yang saling berkaitan. Jadi tidak ada satu berdiri sendiri. Ada kalanya oh ya berdoa tetapi mendoakan lingkungan dengan tindakan nyata, bersedekah, berbagi kepedulian itu tadi, terus kita berpuasa. Nah itu jadi beririsan semuanya, begitu Bu iya. Pendeta. Jadi tidak terpisahkan ya Pak, Iya ketiga hal betul, tadi yang menjadi tema masa Prapaskah di tahun 2023. 2023. Oh iya, saya berkaitan dengan bersedekah, saya ingat kalau di GKJ Bibis Luhur, itu kan kalau setiap masa Prapaskah ini, itu kan selalu mengadakan aksi celengan. Oh iya Iya, betul, itu. dari KWD Pak. Oh begitu, coba Iya, mungkin Bu Pendeta bisa menjelaskan. tentang celengan Paskah ya. Ya, Jadi memang celengan Paskah itu nanti dibagikan per kakak tiap kelompok. Jadi nanti akan mendapat celengan satu. Kita melakukan aksi menabung itu selama 40 hari. Ini sebagai wujud tadi kita menghayati tema tiga hal tadi di masa Prapaskah ini. Dan juga nanti ketika sudah terkumpul itu juga akan dibagikan. Kita akan membantu ke Dana Wiyata sebagai salah satu sumber dana untuk mereka memberikan beasiswa. untuk teman-teman yang sekolah Iya, begitu, betul. Dana Wiyata. J. Kemudian juga beberapa komisi. Oke, beberapa Iya, komisi. kita juga membantu untuk mereka bisa berkembang atau mempunyai inovasi dalam pelayanan. Betul. Apa yang dibutuhkan ketika anggaran gereja itu tidak mencukupi, dari aksi celengan Paskah itu bisa membantu. Mengcover itu. Kemudian juga kita ada bakti sosial Pak Bakti Yudis. sosial, betul. Ya, bakti sosial itu untuk intern warga gereja kita berikan berupa sembako, paket sembako, dan untuk di luar warga gereja juga untuk masyarakat umum kita juga memberikan bakti sosial berupa nasi bungkus, nasi box itu untuk mereka yang membutuhkan. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun Pak. Ya, dan ini sudah berjalan beberapa tahun, beberapa kali begitu. Betul, iya. Dan mungkin nanti ke depan bisa kita kembangkan. Cara-cara itu bisa kita ubah, maksudnya tadi berbagi nasi box, nanti bisa Iya. kita berbagi kepedulian dengan gereja-gereja yang lain yang Iya. dalam kondisi finansial tidak mampu Bisa. seperti itu. Atau mungkin kita bisa mendonasikan kepada para pegiat-pegiat lingkungan begitu. Iya, atau korban bencana alam. Betul sekali. Ya, Jadi banyak hal ya Pak Yudis, jadi dimensinya banyak hal, ya. dimensinya, betul. Padahal kita hanya berangkat dari tiga semangat Iya. tadi, berdoa, Berpuasa, berpuasa, dan juga bersedekah. bersedekah. Nah, inilah yang menjadi diskusi kita berkaitan dengan tema Prapaskah tahun 2023. Dan pada saat ini juga nanti mulai hari Rabu kita akan membagikan semacam agenda begitu selama 40 hari. Jadi ini adalah menolong untuk kita semua menghayati 40 hari masa Prapaskah. Ada ya Pak nanti dibagikan? Ada, jadi nanti mulai tanggal 22 Februari tahun ini, besok Rabu itu, Iya. sampai nanti Minggu Paskah, setiap hari kita akan menghayati tema-tema itu tadi, di dalam tindakan-tindakan konkret. Iya. Dan itu juga sudah disediakan oleh teman-teman dari pemuda GKJ Bibis Luhur begitu. Semoga ini bisa membantu warga jemaat untuk menghidupi tiga semangat tadi setiap hari. Dibantu untuk bisa mewujud nyatakan berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Bersedekah begitu. Tapi kemudian ini tidak mempersempit ya Pak.
Jadi kan bisa juga melakukan aksi yang lain. Jadi memang tiap hari ada di-share kegiatan, Oke, iya. iya. Tapi juga mungkin bisa dikembangkan Iya. sendiri juga. Jadi sifatnya kami menyediakan agenda selama 40 hari itu, Bu Ya, Pendeta, adalah menolong umat, menolong jemaat untuk, oh ini hari ini, semacam mengingatkan begitu ya, reminder gitu ya. Oh hari ini, hari ini, hari ini, oh ini temanya ini. Semisal nanti akan dikembangkan, itu sangat-sangat baik begitu. Jadi ya, sifatnya adalah membantu, menolong, bukan semacam aturan atau yang sangat-sangat kaku begitu. iya, Begitu. iya. Jadi nanti akan di-sharekan ke jemaat agenda Melalui 40 hari. melalui WhatsApp grup. Iya, Jadi nanti kita membagikan ke grup majelis, terus kemudian pamong meneruskan ke kelompok. iya. Begitu. Dan mungkin juga bisa di-share ke yang lain ya Pak, Iya, bisa membantu juga di-share di sosial media media jemaat semua. Jadi kita pun akan merayakan bersama. masa Prapaskah 2023 ini secara bersama-sama. Kita semakin disiplin secara rohani, kita selalu melatih diri kita Iya, agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkualitas lagi, bertumbuh dan semakin merekah begitu. iya. Jadi 3 hal sudah kita bahas Pak Yudis, berkaitan dengan tadi berdoa, berpuasa dan bersedekah, Bersedekah dan juga ada informasi akan dibagikan agenda kegiatan selama 40 40 hari. hari. Dan tentu ada titik awal ya Pak, kita memulai itu ya. Betul sekali, Jadi pembukaan berkaitan dengan masa masa Prapaskah tahun Prapaskah. 2023. Iya, jadi berkaitan dengan titik awal Ya, pembukaan itu tadi Bu Pendeta, itu akan diadakan besok Rabu jam 6 sore, Rabu tanggal berapa Pak? tanggal 22 Februari besok, itu jam 6 sore, Iya, yakni ibadah Rabu Abu. Ini adalah ibadah di dalam kita memasuki atau tadi titik awal atau pembukaan masa Prapaskah 2023. iya. Di mana di dalam Rabu Abu ini nanti kita juga akan mulai menghayati simbol penorehan abu di dahi. Abu dalam hal ini adalah mengingatkan siapakah kita manusia dan bagaimanakah ke depan kita sebagai manusia. Kefanaan ya Pak. Kefanaan, kesementaraan. Iya. Begitu. Jadi kepada warga jemaat untuk bisa hadir Berpartisipasi di dalam ibadah Rabu Rabu Abu Abu besok ini. tanggal 22 22 Februari jam 18 atau 6 sore 6 di sore Gereja Bibis di Luhur. Gereja Bibis Luhur. Jadi untuk jemaat yang berada di Ngulon pun juga di Sekip, sangat-sangat baik kalau ini panjenengan bisa berpartisipasi. Bisa Begitu. ikut hadir ya Pak Ikut di hadir. ibadah Rabu Abu. Sudah diwartakan juga di berita gereja. Ya, di berita gereja. Iya, supaya lebih jelasnya lagi mengingatkan kembali untuk nuansa pakaian itu ungu atau gelap Pak Iya. Yudis. Jadi ya mungkin tadi ya kita mengawali masa Prapaskah kan warna liturgisnya ungu. Dan tentang kita juga menghayati kefanaan kita berkaitan dengan abu tadi juga bisa memakai pakaian bernuansa gelap. Iya. Ya. Kalau untuk teknisnya nanti bagaimana Pak? Apa ada yang perlu di-sharekan ke warga jemaat? Karena ini kita kan baru ya Pak, perdana ya. Oke. Kalau ibadah Rabu Abu kan sudah pernah kita laksanakan. Iya. Tapi yang tadi penorehan abu di dahi kan ini baru pertama kali. Ya, beberapa kali kita sudah melakukan ibadah Rabu Betul. Abu, terus kemudian pada besok itu kita akan mencoba. Ini adalah permulaan kita menghayati simbol penorehan abu di dahi. Untuk teknisnya nanti di dalam pelayanan Rabu Abu adalah saya dan juga Ibu Pendeta akan berdiri nanti di depan, terus kemudian nanti jemaat satu persatu maju ke depan, begitu. Terus kemudian setelah dioles atau ya dioleskan
abu di dahi, terus kemudian jemaat kembali ke tempat duduk. Seperti itu saja sih, tapi mungkin untuk lebih jelasnya besok ketika hari Rabu di ibadah Rabu Abu begitu. Ya, jadi itu teknisnya ya, berkaitan dengan penorehan abu di dahi. Kiranya akan semakin membantu kita menghayati tentang keberadaan kita, kesementaraan dan kefanaan kita hidup di dunia ini, dan juga kemudian lebih membangun spiritualitas kita ya Pak Yudis ya. Bukan Betul. kemudian kita sombong secara rohani ya Pak ya. Iya, Itu kan hanya simbol nggih. betul. Dan ini juga menarik, bukan hanya sekedar kita melakukan itu untuk ikut-ikutan, Betul. tetapi ini adalah upaya kita berteologi dan juga bagaimana menghargai tradisi kekristenan. Jadi kalau memang tradisi ini sama dengan yang lain ya memang seperti itu. Kan mula-mulanya semuanya adalah satu. Iya. Terus kemudian bermekaran, berpisah. Nah, jadi ketika kita melakukan hal tersebut adalah bagaimana kita menjaga tradisi dan juga memelihara tradisi itu. Selama tradisi itu adalah menolong umat untuk menghayati masa kalender gerejawi begitu. Iya, jadi semakin jelas Pak Yudis berkaitan dengan penorehan abu tadi. Iya. Jadi saya kira sudah cukup Ya, atau masih ada yang ingin ditambahkan? Ya mungkin ini adalah penegasan begitu untuk jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwasanya di masa Prapaskah 2023 ini kita akan lebih menghayatinya dengan secara tradisi dan kita akan mengangkat tema atau semangat apa tadi Bu Pendeta? Berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Bersedekah. Ini kiranya dapat menolong kita semua untuk memaknai masa Prapaskah tahun ini agar masa Prapaskah itu tidak berlalu begitu saja. Kita dapat menghayati kalender liturgi dan kita dapat semakin mengolah diri kita agar semakin kita menjadi murid-murid Yesus yang berintegritas begitu. Mungkin Bu Rani ada penutup begitu. Saya kira dengan ini semakin memudahkan untuk warga jemaat lebih bisa meresapi di masa Prapaskah ini dengan kita dibantu 3 hal tadi, yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Seperti yang tadi Pak Pendeta katakan, ya kita akan semakin lebih baik ya Pak sebagai murid Kristus untuk menghayati tentang cinta kasih Allah bagi semua ciptaannya. Ya, menarik sekali kan seperti itu. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri kita, tetapi kita memulihkan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita, dan relasi kita dengan sesama, yakni seluruh ciptaan. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih juga Pak Pendeta Yudis. Untuk kesediaannya dan kiranya ini akan menolong umat Cih. Dan Iya. tiba-tiba saya itu terpikir ada salah seorang penulis yang bernama Mutiara Andalas. Di dalam satu bukunya yang judulnya Lahir dari Rahim, itu mengatakan seperti ini. Kristus yang menempuh jalan salib, izinkanlah kami mengiringimu melewati jalan itu. Jadi maksudnya adalah di dalam masa Prapaskah ini, jangan hanya Yesus Kristus sendirilah yang menempuh via dolorosanya, tetapi saya dan panjenengan semua sudah selayaknya mengikut Yesus. Mengiring Yesus memasuki, menempuh jalan salib tersebut. Sangat inspiratif ya Pak tulisannya ya. Sangat-sangat inspiratif menurut saya begitu Iya. kan. Ya demikian ya Bu Rani ya. Iya. Untuk obrolan kita saat Diskusi ini. kita berkaitan dengan masa masa Prapaskah di tahun 2023 khususnya di GKJ Mibis Luhur ya Pak. GKJ Mibis Luhur, iya. Ya demikianlah
Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih, jemaat GKJ Bibis Luhur atau panjenengan siapapun yang juga kebetulan mungkin melihat ini, kiranya apa yang menjadi obrolan ringan kami barusan dapat menolong panjenengan semakin memaknai masa Prapaskah dengan semangat berdoa, berpuasa dan bersedekah. Tuhan akan senantiasa menjadikan masa Prapaskah saat ini adalah masa untuk kita berdisiplin rohani. Begitu. Maaf karena ini kameranya ada 2, jadi saya agak bingung harus menoleh ke sana atau ke sini begitu. Tapi terima kasih Bu Rani sudah dikode, jadi ini lebih perfect begitu ya. Ya demikian, selamat menyiapkan diri untuk semua jemaat. Iya, jangan lupa besok Rabu ada ibadah Rabu. Ibadah Rabu Abu dan kita akan berjumpa secara daring ataupun juga secara langsung di masa Prapaskah ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati saya, panjenengan dan kita semua dan selalu membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat memasuki masa Prapaskah, damai Kristus beserta panjenengan semuanya. Gusti berkahi.